Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nurmi Hidayasari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keamanan informasi dan teman-teman anggota kelompok saya yang saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ahmad Adun Bisana, Ridwan Wahyu Danuarta, M. Ikhwan Royan dan Muhammad Kurniawan Akbar. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang perbandingan standar SNI ISO EIC 27001 2022 dan SNI ISO EIC 27002 2022. Oke, next. Nah, untuk aspek perbandingannya ini kami ada mengangkat 12 aspek, yaitu dari tujuan utama, struktur standar, dan sampai kesimpulan. Nah, untuk pertama yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Danuarta. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dari kedua ISO 27001 dan 27002. Dari 27001 yang kita dapat lihat, standar ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membangun dan mengelola sistem manajemen keamanan informasi. Di dalamnya, terdapat persyaratan yang membantu dalam pengelolaan keamanan informasi secara menyeluruh. Standar ini juga mencangkup proses manajemen risiko serta persiapan untuk mendapatkan sertifikasi keamanan informasi. Dapat kita lihat di 27002, panduan ini menyediakan daftar kontrol keamanan informasi dan saran implementasinya. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi memilih dan menerapkan kontrol yang sesuai berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, tanpa harus memenuhi persyaratan sertifikasi formal. Yang kedua itu adalah struktur standar. Yang terdapat di ISO 27001 adalah standar ini memiliki 10 klausul berbasis high level struktur yang meliputi konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan berkelanjutan. Struktur ini memungkinkan integrasi dengan standar manajemen lainnya. Di ISO 27002 berfokus pada pengelompokan kontrol keamanan dalam 4 kategori utama, yaitu organisasi, people, physical, dan teknologi, untuk memudahkan penerapan kontrol sesuai area spesifik tanpa mengacu pada struktur HLS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Adrian Wibisana. Kepada Ahmad Adrian Wibisana dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu fokus aspek, yaitu dari ISO EIC 27001 dan ISO IIC 27002 ini mempunyai dua fokus aspek yang berbeda. Nah, untuk ISO EIC 27001 ini itu standar yang berfokus pada persyaratan manajerial dan pendekatan berbasis resiko supaya untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi atau yang biasa kita singkat dengan SMKI. Jadi ini supaya lebih komprehensif. Jadi kontrolnya itu mencakup seluruh proses di dalam manajemen keamanan. Sedangkan untuk ISO IIC 27002 ini itu standarnya lebih berfokus kepada teknis dan operasional serta memberikan paduan penerapan kontrol untuk mengurangi resiko supaya lebih spesifik di berbagai area seperti area fisik, keamanan teknologi, dan manajemen personel. Next. Selanjutnya itu ada kandungan standar. Nah, untuk kandungan standar pada ISO 27001 yaitu standar yang berisi tentang persyaratan wajib bagi organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi. Nah, persyaratan tersebut mencakup beberapa kebijakan, prosedur, dan dokumentasi risiko yang mengandung sistem manajemen keamanan informasi secara keseluruhan. Sedangkan pada ISO 27002 itu lebih berisi kepada paduan implementasi kontrol, yaitu dengan opsi kontrol keamanan yang lebih fleksibel. Contohnya itu pada penerapan dan saran untuk mitigasi risiko. Jadi standar ini tidak menetapkan persyaratan atau dokumentasi yang wajib yang harus dipenuhi. Next. Kemudian ada
proses sertifikasi. Nah, pada proses sertifikasi ini untuk ISO 27001 itu lebih disertifikasi melalui audit eksternal pada organisasi yang memenuhi semua persyaratan ISO EIC 27001. Jadi, supaya memperoleh sertifikasi SMKI yang diakui secara internasional juga sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keamanan. Nah, untuk ISO EIC 27002 yaitu standar ini tidak bisa disertifikasi karena hanya berisi panduan tanpa persyaratan wajib atau audit formal. Nah, jadi pada ISO 27002 ini lebih berfungsi sebagai referensi untuk menetapkan kontrol keamanan yang sesuai dengan resiko organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya M. Iwan Nuroyan. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu manajemen resiko. ISO 27001. Standar ini mewajibkan organisasi memiliki kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan terstruktur. Setiap risiko keamanan informasi harus diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani dengan kontrol yang tepat. Sedangkan ISO 27002, standar ini tidak mengatur secara khusus kerangka manajemen risiko, tetapi memberikan saran kontrol yang dapat diterapkan sebagai tindakan mitigasi untuk risiko yang diidentifikasi dalam ISO 27001/2022. Selanjutnya itu ada pendekatan ISO 27001. Standar ini menggunakan pendekatan manajerial yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Semua lapisan manajemen terlibat untuk memastikan pengelolaan keamanan informasi yang efektif secara strategis. Sedangkan ISO 27002, pendekatan ini bersifat teknis dan operasional, fokus pada penerapan kontrol spesifik di berbagai area, seperti enkripsi, kontrol akses, dan latihan keamanan untuk staf yang terlibat langsung dalam operasi keamanan. Selanjutnya itu struktur kontrol dalam lampiran A. ISO 27001, standar ini menyediakan daftar kontrol dalam lampiran A yang mencakup 93 kontrol yang diadopsi oleh dari ISO 27002. Kontrol ini disusun sebagai persyaratan untuk memenuhi kebutuhan audit dan sertifikasi SMKI. Sedangkan ISO 27002, standar ini berisi 93 kontrol yang terbagi dalam kategori organisasi 37 kontrol, orang 8 kontrol, fisik 14 kontrol, dan teknologi 34 kontrol. Kontrol ini dapat dipilih secara fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Kurniawan. Oke, baik, budaya keamanan informasi. Dalam ISO 2022 ini, standar ini mendorong pengembangan budaya keamanan informasi yang melibatkan semua lapisan organisasi, dari manajemen puncak hingga staf operasional, untuk memastikan keberlanjutan SMKI serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran tentang keamanan informasi. Selanjutnya, ISO 2022 ini memfokuskan pada pelatihan dan kesadaran untuk staf yang terlibat dalam operasi keamanan informasi, memberikan saran tentang pelatihan teknis. Namun, standar ini tidak mengharuskan organisasi untuk mengadopsi budaya keamanan di semua lapisan organisasi. Bagian selanjutnya yaitu dokumentasi dan catatan. Dalam ISO ini mewajibkan organisasi untuk memiliki dokumentasi formal seperti kebijakan, prosedur, catatan risiko, dan bukti kepatuhan. Dokumentasi ini harus siap untuk ditinjau selama audit dan digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses sertifikasi. Dan untuk ISO IS 2022 ini, standar ini tidak menetapkan persyaratan dokumentasi, memberikan fleksibilitas kepada organisasi untuk mencatat dan mendokumentasikan kontrol sesuai kebutuhan, tanpa harus menyiapkan dokumentasi untuk audit eksternal. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ridwan. Kemudian ada respon terhadap insiden.
Pada ISO 27001 2022, standar ini mengharuskan organisasi memiliki prosedur manajemen insiden yang mencakup deteksi, respon, mitigasi, dan evaluasi dampak, serta perbaikan berkelanjutan setelah insiden terjadi mencegah insiden yang sama terulang. Kemudian pada ISO 27002, standar ini memberikan pedoman operasional untuk tanggapan insiden seperti deteksi dan pelaporan tanpa mengharuskan adanya prosedur formal. Pedoman ini bersifat operasional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan teknis organisasi. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, pada ISO 27001 2022, ISO 27001 adalah standar yang fokus pada persyaratan atau membangun sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI, mencakup kebijakan, prosedur, dan manajemen risiko secara menyeluruh, serta memungkinkan organisasi untuk mendapatkan sertifikasi. Standar ini cocok untuk organisasi yang membutuhkan pendekatan strategis dan kepastian kepatuhan terhadap keamanan informasi. Untuk ISO 27002 berfungsi sebagai panduan lengkap. ISO 27001 menyediakan pilihan kontrol teknis dan operasional tanpa persyaratan formal. Standar ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk memilih kontrol yang sesuai dengan kebutuhan keamanan spesifik, sehingga cocok untuk organisasi yang membutuhkan solusi teknis praktis untuk mitigasi risiko tanpa harus memenuhi persyaratan sertifikasi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua. Nah, itu tadi merupakan perbandingan standar SNI antara ISO IEC 27001 dan standar ISO IEC 27002. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, silakan dikoreksi. Apabila ada kekurangan, kami juga mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.